Nasib debut pertama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia, langsung masuk grup neraka. Pelatih Timnas Australia dan Qatar U23 mengaku ketar-ketir dengan pemain Abroad Timnas Indonesia. Pelatih kejuaraan Piala Asia Senior, jadi pelatih Timnas Yordania U23. Kabar baik untuk timnas kita, pemain Abroad Australia terancam absen di Piala Asia U23. Jelang lawan timnas Indonesia U23, Qatar minta bantuan ke Malaysia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Nasib debut pertama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia, langsung masuk grup neraka. Timnas U23 Indonesia dipandang sebagai pesaing serius di Piala Asia U23 2024 karena kehadiran pemain-pemain berpengalaman. Meskipun baru pertama kali tampil, tim yang dipimpin oleh Shin Tae-yong diyakini akan tampil impresif. Ini adalah debut pertama bagi Timnas U23 Indonesia dalam turnamen ini. Mereka akan bersaing di Qatar dari tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024 melawan tim-tim terbaik Asia. Dalam undian, Indonesia masuk ke grup A yang dianggap sebagai grup neraka, karena berhadapan dengan Qatar, Australia, dan Yordania. Meski tantangan berat, tim ini siap berjuang dengan maksimal. Mereka memiliki keunggulan dengan beberapa pemain yang telah bermain di level senior seperti Pratama Arhan, Rizky Ridho, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan lainnya. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman ini menjadi modal penting. Dengan kontribusi mereka, tim berharap mencapai hasil yang memuaskan. Meski baru debutan, Timnas U23 Indonesia tidak bisa dianggap enteng. Mereka ingin membuktikan kekuatan mereka dan membuat bangga sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Australia dan Qatar U23 mengaku ketar-ketir dengan pemain Abroad Timnas Indonesia. Pelatih dari Timnas Australia dan Timnas Qatar U23 menyatakan kekhawatiran mereka terhadap kehadiran 6 pemain Timnas Indonesia U23 yang bermain di luar negeri dalam Piala Asia U23 2024. Mereka merasa ini akan membuat persaingan di grup A semakin ketat. Shin Tae-yong telah mengumumkan 28 pemain yang akan melakukan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, sebagai persiapan untuk turnamen. Dari daftar tersebut, ada 6 pemain yang bermain di luar negeri. Mereka adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan yang terbaru, Nathan Choeaon. Keputusan membawa pemain-pemain ini adalah bagian dari upaya Shin Tae-yong untuk memenuhi target PSSI, yaitu lolos ke perempat final. Dengan bergabungnya Indonesia di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania, kehadiran para pemain ini sangat penting. Tanpa mereka, Indonesia mungkin akan kesulitan di grup ini. Namun, dengan skuad saat ini, Indonesia memiliki potensi untuk memberikan kejutan dan meraih kesuksesan. Pelatih Timnas Australia U23, Tony Vidmar, mengakui bahwa persaingan di grup A akan sangat sengit. Meskipun begitu, ia mengatakan timnya siap berjuang habis-habisan. Pelatih Timnas Qatar U23, Ili Dioufel, juga mengakui kesulitan persaingan di grup A. Namun, ia optimis bahwa timnya mampu mengatasi tantangan tersebut. Piala Asia U23 2024 berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tuan rumah Qatar dalam pertandingan pertama mereka pada 15 April 2024. Selanjutnya, mereka akan bertemu dengan Australia pada 18 April 2024, dan Yordania pada 21 April 2024. Hanya juara dan runner-up dari setiap grup yang akan lolos ke perempat final.
pelatih kejuaraan Piala Asia Senior, jadi pelatih timnas Yordania U23. Dalam waktu 2 hari ke depan, akan diputuskan apakah Hussein Amouta akan menjadi pelatih salah satu pesaing timnas U23 di grup A. Setelah sukses membawa Yordania mencapai final Piala Asia 2023, Federasi Sepak Bola Yordania, JFA, ingin Amouta menjadi pelatih timnas U23 mereka di Piala Asia U23 2024. Amouta menarik perhatian setelah mencapai final Piala Asia meskipun Yordania hanya lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Sebelumnya, kualitasnya sempat diragukan oleh publik Yordania. Yordania berhasil mengalahkan Irak 3-2 di babak 16 besar dan Tajikistan 1-0 di perempat final sebelum mengalahkan Korea Selatan di semifinal. Namun, mereka kalah dari Qatar di final dengan skor 3-1, dengan 3 gol Qatar berasal dari eksekusi penalti. Saat ini, Yordania U23 dilatih oleh Abdullah Abu Zameh, tetapi JFA ingin Amouta untuk membawa tim junior mereka ke Olimpiade 2024 setelah kesuksesan tim senior. Sumber dari dalam JFA mengatakan bahwa pembicaraan dengan Amouta sedang berlangsung dan kepastian apakah dia akan melatih Yordania U23 akan diumumkan dalam 2 hari ke depan. Amouta sebelumnya dikabarkan ingin kembali ke Maroko agar bisa lebih dekat dengan keluarganya dan juga dikaitkan dengan klub Maroko, Wydad AC, tetapi dia membantah kabar tersebut. Kabar baik untuk timnas kita, pemain abroad Australia terancam absen di Piala Asia U23. Australia telah mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa ke Piala Asia U23 2024. Namun, beberapa pemain terancam absen karena tidak diizinkan klub mereka untuk bergabung dengan timnas. Pelatih Australia, Tony Fittmar, telah mengumumkan 23 pemain yang akan berlaga di Qatar. Banyak dari mereka bermain di luar negeri. Di antaranya adalah Alessandro Circati dari Parma, Cameron Puipion dari Brighton and Hove Albion, dan Patrick Yazbek, mantan rekan Shane Patinama di Viking FK. Sayangnya, Piala Asia U23 2024 tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub tidak diwajibkan melepaskan pemain mereka. Karena itu, Australia mungkin tidak akan membawa skuad terbaiknya. Hal ini bisa menjadi peluang bagi timnas Indonesia U23 yang berada di grup yang sama. Fittmar menyatakan kekecewaannya karena turnamen ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Namun, ia menyadari tantangan ini dan telah mempersiapkannya selama beberapa bulan terakhir. Dia juga menyampaikan simpatinya kepada pemain yang tidak bisa bergabung dengan timnas, karena mewakili negara adalah pengalaman yang berharga. Masalah yang sama juga dihadapi oleh Shin Tae-yong. Beberapa pemain seperti Justin Hubner dan Nathan Choeon belum jelas apakah bisa bergabung. Meski demikian, absennya pemain asing Australia bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia U23. Mereka telah mendapat restu untuk membawa Ivar Jenner dan Rafael Struijk bergabung. Jelang lawan timnas Indonesia U23, Qatar minta bantuan ke Malaysia. Qatar akan melakukan uji coba melawan Malaysia untuk mengevaluasi kekuatan tim dari Asia Tenggara, mengingat mereka akan menjadi rival timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, Qatar mengalami serangkaian hasil buruk dalam persiapannya. Tim yang dikenal sebagai Al-Anabi kalah dari Uzbekistan dan Cina. Pertandingan melawan timnas Cina dianggap sebagai pengalaman yang berharga bagi Qatar, yang diharapkan akan meningkatkan persiapan mereka menghadapi pertandingan resmi. Media Qatar, Al Arab, melaporkan bahwa satu uji coba terakhir akan dijalani oleh Al-Anabi, kali ini melawan Malaysia. Pertandingan tersebut akan digelar tertutup untuk menghindari pengintipan dari tim lain. Piala Asia akan menyaksikan persaingan yang sengit dan menarik. Kami memiliki satu pertandingan uji coba terakhir melawan timnas Malaysia pekan depan, tulis laporan media Qatar. Pertandingan ini akan digelar tertutup untuk memastikan fokus para pemain dan menjaga kejutan dari pesaing di grup A, seperti Australia, Yordania, dan Indonesia, tambahnya.
Pertandingan uji coba melawan Malaysia menjadi langkah penting bagi Qatar dalam persiapan menghadapi Timnas Indonesia U23, karena Malaysia adalah rival Timnas Indonesia di kawasan ASEAN. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 yang dilatih oleh Shin Tae-yong juga tengah mempersiapkan pertandingan uji coba menjelang Piala Asia U23 2024. Mereka akan menghadapi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai bagian dari persiapan mereka.